Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilan Batin Channel. Kemudian dalam program acara Obsesi Obrolan Seputar Edukasi. Nah, di depan kita langsung ini sudah ada Kak Sulis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, Kak Sulis bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulistiawati dari Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 18. Angkatan 18. Nah, kemudian asal dari mana Kak Sulis? Asal dari Pali. Dari Pali ya. Kemudian nggak tahu ya kenapa konten ini kok agak-agak gugup kami. Tapi biasanya nggak gugup ya teman-teman sekarang. Oke, seperti ini. Jadi Kak Sulis izin juga. Sekarang semester berapa Kak kira-kira? Semester 11. Semester 11. Harusnya normalnya tahun kemarin Kak Sulis ya? Iya, tahun Nah, dari situ Kak Sulis, kira-kira mengapa Kak Sulis ini sedikit terlambat? Bisa diceritakan Kak Sulis? banyak yang terlena ya. Kayak yang gimana ya? Terlambat tuh kurang tahu tentang skripsi sendiri Pak. Kurang tahu mengenai skripsi itu apa, itu banyak yang nggak taunya, tapi nggak mau belajar. Gitu. Telat, itu yang buat telat sih, yang buat terlambat. Terus nge-game. Ini perlu kita gali-gali tentang game ini. Game juga. Kemudian apalagi ya? Ya tempat penelitiannya itu juga bukan sering sih. Mereka susah dihubungi, nggak bisa diwawancarai kayak gitu. Jadi bab 3-nya bermasalah, jadi ganti metode. Nah, kalau kita runut Kak Sulis izin juga. Pada saat sempronya kapan sempronya? Sempronya 8 Juni 2022. 8 Juni 2022 Juni. Oke. Nah, setelah dari situ kan ada waktu revisi tuh. Nah, revisinya tuh berapa lama tuh? 1 bulan. 1 bulan. Menghilang berarti setelah sempro break dulu. Iya. Breaknya itu kemana breaknya? Pulang ke dusun ke Pali ya? Ya, ke Pali, pulang ke rumah. Kemudian kenapa berkeinginan untuk melanjutkan lagi itu kenapa? Ya, orang rumah sudah ini kan orang rumah terus-terusan nanya Pak. Ya, orang rumah tuh keluarga? Iya, bapak, ibu. Kirain orang rumah itu suami. Di mana bapak sama ibu ya? Sudah nanya, tapi kalau nggak ditanya itu berarti terenanya lama ya? Iya. Sebulan tuh ngapain aja di rumah? Bantu ibu jualan. Jualan. Jualan di mana Kak Sulis? Di dekat rumah itu. Dekat rumah. Jualan apa? Snack. Makan ringan. Iya, makanan. Warung ya? Iya, warung. Buka warung. Habis itu? Game. Nah, ini coba kita jadi teman-teman penasaran kenapa seorang Kak Sulis ini bisa terlena mulai dari sempro sebenarnya kan. Akar muasan kayak dari sempro ya Kak Sulis ya? Iya. Sebelumnya tuh kayaknya aman-aman aja ya? Iya, aman. Aman aja sesuai sama track ya. Kemudian yang jadi permasalahan sebelum ke game tadi. Kenapa Kak Sulis tidak langsung ketemu sama dosen? Waktu itu dosennya cuti. Cuti melahirkan. Kemudian ada waktu tunggu di situ sebulan ya. Sebulan jadi ke rumah, kemudian bantu orang tua, jaga warung, habis itu game. Nah, sekarang kita tanya sama game nih teman-teman. Kira-kira game apa ya Kak Sulis mainkan? Mobile Legends ML ya atau sebutannya. Itu apakah hanya sebatas hobi ataukah bisa menjadi apakah sudah menjadi profesi gitu? Hanya hobi sih. Hanya hobi ya. Kira-kira sudah sampai ke level berapa ya? Sudah cukup tinggi sih. Tinggi tapi, ya. Mulai kapan main itu? Kayaknya sebelum itu sudah main ya? Mulai dari SMK. SMK. Berarti sudah berapa tahun? SMK tahun berapa SMK? 2017 itu sudah 17 sampai 2022, 5 tahun sih. 5 tahun pantas dia sudah levelnya sudah apa levelnya apa nih? Mythic ya. Mythic paling tinggi itu kan? Iya. Mythic itu cuma satu apa berapa level? Ada lupa karena udah lama nggak main lagi. Mythic. Tapi bukan paling tinggi, masih ada lagi di atasnya. Tapi lebih ke level Mythic ya. Mythic. Kemudian berapa kali mainnya itu sehari? Itu bisa sampai 19 jam. Begadang semalaman. Berarti nggak tidur, Kak Sulis?
Mulai main jam berapa kira-kira? Itu kan free kan, ada lagi kesibukan. Mulai kapan lah itu? Maksudnya itu apakah habis maghrib? Apakah dari pagi ke pagi atau gimana tuh? Mulai jam 11 sampai jam 3 atau 11 malam? Iya, jam 11 malam. Sampai jam 3, sampai panas-panas sampai sampai ngecas ya? Iya. Waduh. Tapi sinyal mendukung di daerah situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya paketannya beli langsung banyak. Wah, 11 sampai jam 3. Kemudian itu secara sebulan penuh. Apakah gimana tuh? Sebulan penuh. Sebulan penuh. Ya. Tapi sebelumnya mainnya kayak gitu juga? Sebelumnya kayak gitu juga. Kayak gitu juga? Sempat berhenti ya karena mau skripsi kan, main lagi. Oh, tapi nggak dihapus kan akunnya? Enggak. Kadang-kadang ada orang tuh, bosan ini hapus nanti di-install lagi. Tapi akunnya tetap ya sama. Iya masih. Oke gitu ya. Nah kemudian sekarang masih lanjut? Main lagi berhenti dulu lagi. Berhenti, stop ya. Apa yang membuat Kak Sulis ketagihan main game itu? Nggak tahu ya. Pokoknya ada tim, ada teman, main terus. Tapi ada tim? Ada tim. Oh sudah bentuk tim? Ada. 4 orang itu kan? Berarti ada grup? Iya. Apakah ada grup ini? Ada teman sih yang buat itu. Yang buat. Nah. Yang buat bagian itu. Jadi teman ngajak. Oh, tapi biasanya waktu mainnya itu pagi kayak gitu ya, pas lagi kosong ya. Iya. Sehingga tidak tidur ya. Iya. Kemudian kalau flashback ya, selama 5 tahun itu sekarang nggak main lagi kan? 2022 terakhir ya? Iya. Tahun 2023 nggak? 2023 masih main. Itu bulan Juni itu masih main. Masih main ya? Juni masih main, berarti setahun ya, kelang dari 2022 ya? Ya. 2023 ini masih main. Masih main itu Juni ya? Iya. Dan kemudian kira-kira banyak manfaat atau mudaratnya? Banyak mudaratnya, jangan dicoba. Mungkin bisa dikasih tahu sama teman-teman. Untuk teman-teman, jangan dicoba game-game yang online itu buat kecanduan. Apalagi ada ranking ya? Iya, ada ranking, ada yang item-item yang harus dibeli itu. Nah, ini buat masalah item. Buang uang. Kalau item itu tuh beli juga Kak Sulis? Iya. Beli juga. Berarti sampai sudah customnya paling bagus berarti karakternya. Ya kan, nggak bisa dihitung lagi. Tapi kalau lomba-lomba tuh nggak pernah ikut, kan sudah bentuk tim, ada kalau kan kayaknya banyak tuh lomba ML. Nggak bisa karena jauh-jauh orangnya. Oh. Jadi nggak bisa. Rata-rata di mana kan tuh? Ada info di turnamen di mana kan? Kalau cara online nggak ada? Cara online? Nggak pernah. Tapi biasanya kalau kayak gitu memang offline ya harus. Iya, harus offline. Ketemu langsung ya. Tapi pengen. Pengen ya. Kayaknya itu sudah, apalagi sudah tahu strategi sebagai macam. Kalau dia tidak masuk ke ajang yang lebih serius lagi, ya nggak ada goalsnya gitu. Nah itu nggak ada gunanya lah. Nah kan sampai kapan kita mau mencapai level tertinggi, tapi kalau tidak ada penghargaan dari orang lain, salah satu kita ikut turnamen, ya sama aja hampa kan. Iya. Iya kan? Iya. Apalagi tim sudah terbentuk kan, berarti ada kemungkinan Kak Sulis ingin melanjutkan ke ajang yang lebih bergengsi lagi. Nggak ada sih. Nggak ada, yakin? Cuma hobi aja. Cuma hobi, tapi apakah nggak kepikir mau ikut e-sport apa-apa? Nggak ya? Hanya hobi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada peluang nanti ya di masa yang akan datang ya. Iya. Yang penting sudah ada skill ya sebelumnya. Oke, berarti Kak Sulis sudah berada di tracknya lagi sekarang. walaupun berjeda ya, berjeda. Nah kemudian Kak Sulis kita mulai runut lagi, berhenti disuruh orang tua fokus lagi, berarti bulan Juli. Benar ya Juli? Iya Juli 2022 ya? Kemudian dari Juli itu langsung revisi sama dosen? Iya revisi. Langsung revisi? Online kan? Online ya? Itu sampai bulan berapa tuh? Agustus baru menghubungi dosennya lagi itu. Terus revisi lagi, hubungi lagi, revisi terus lanjut sampai bulan Desember. Nah Desember itu pulang lagi ke rumah. Game lagi? 3 bulan, ya game lagi. Game lagi 3 bulan?
Oh, sama 3 bulan nge-game. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa Kak Sulis setiap bulan, ini pasti setiap bulan ya? Kalau di sini nggak, di sini ngekos di sini juga. Di skip rumah sudah. Ngekos. Di sini juga ya. Yang jadi pertanyaan Kak Sulis, kenapa Kak Sulis bisa kecanduan? Walaupun ada berjeda, kenapa masih sampai sekarang tuh nggak nyoba yang lain, misalnya game-game yang memang notabene tidak bikin candu itu karena ada ranking kan? Iya sih. Ya kan? Kalau nggak ada ranking tuh ada nggak coba-coba game lain? Kurang tahu ya Pak, kenapa secandu itu game itu. Kayak asik aja kalau sudah masuk game, sudah masuk apa? Kita nyebutnya party ya, partyan itu sudah kumpul semua orang, sudah bercanda-canda di dalam itu, sudah asik. Lupa waktu ya? Iya, lupa waktu. Tapi masih bisa diatasi kan, sudah nanti Kak Sulis tadi kan akan walaupun berjeda tapi bisa dimainkan lagi game itu. Iya. Tapi kayaknya kalau temannya aja pasti. Iya. Nah itu teman ini salah satunya. Iya, pengaruh teman. Pengaruh teman ya. Tapi teman dekat atau memang ketemu di game itu? Ketemu di game, ketemu di sini juga di kampus. Di kampus ya. Iya. Yang mereka ngajak itu kira-kira kuliah nggak mereka? Kuliah juga kemarin. Sama angkatan? Beda, mereka angkatan 17. Nah sudah selesai belum mereka? Sudah. Sudah selesai. Oh berarti apa ya? Ya itulah teman-teman, jadi bahaya game itu. Sebenarnya game itu kan ajang untuk kita refreshing dari penanya aktivitas, kemudian ada game sebagai ajang untuk biar apa ya? Ya santai lah anggaplah. Tapi ada game-game sekarang ini yang notabene itu bikin candu. Salah satunya tuh dengan pakai ngereng sebutannya. Jadi ada level-level yang tertentu yang itu bisa membuat orang itu tidak bisa lepas dari situ. Itu ada kira-kira, kalau kami juga main ML dulu, coba. Kalau di pribadi kami memang notabene itu game-game kayak kami hobi game, cuma nggak begitu semanik orang. Paling bola kalau kami itu, bola online kan, itu aja sih. Kadang-kala apa ya nggak sampai kecanduan kayak orang-orang main sudah selesai kayak gitu sih, nggak pakai sistemnya tuh ngejar sampai yang sebagainya macam. Kalau game bola tuh kayaknya nggak begitu. Kalau yang banyak tuh Mobile Legends, PUBG, FF, kan? Ya kan itu salah satu game yang emang notabene tuh ngejar ranking kan mereka kan. Nah kemudian Kak Sulis, tadi Kak Sulis menyampaikan kepada teman-teman yang menonton ini bahaya dari game. Salah satu Kak Sulis sudah sadari itu. Kemudian kita masuk lagi kepada aktivitas akademiknya. Desember tadi. Desember, jeda 3 bulan berarti. Iya, pulang lagi ke sini Maret. 3 bulan itu langsung mau lanjut bimbingan atau? Lanjut bimbingan, hubungi dosen, lanjut bimbingan. Ditanya nggak oleh dosen kenapa lama? Sempat ditanya kenapa lama ini. Terus alasannya? Alasannya game tadi? Ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya nggak mungkin. Alasannya beda sih. Beda ya, lebih kepada ada kegiatan lain. Tapi selain itu ada aktivitas lain? Jaga warung, game? Enggak ada, cuma memang itu. Cuma itu. Ada nggak keluar dari orang tua kira-kira? Oh sudah pasti. Gimana tuh orang tua? Siapa yang paling merasa berkewajiban untuk menegur Kak Sulis, bapak atau ibu? Ibu sih. Ibu yang paling banyak. Karena ibu paling sering di rumah kan. Bapak kerja. Iya bapak kerja. Bapak kerja, ibu sering di rumah. Kemudian akibatnya apa sih? Kadang kan ada orang tuh sudah terlalu main game itu kebawa-bawa ke emosi. Kadang-kadang kalau main game itu kan ketemu tim, oke, kalau misalnya sudah terbentuk tim, oke, tahu kan posisi masing-masing kan. Siapa yang support, siapa yang tank, segala macam itu kan. Kemudian kalau Kak Sulis menemukan tim itu kan, tapi sebelumnya kan banyak perburuan kan, random lah, random kita tuh ngereng itu random, mana ada yang beban tim kan di situ gitu kan. Cara Kak Sulis menanggapi ketemu di satu tim atau tim lawan kayaknya nggak bisa dengar gitu ya. Tim kita aja bisa dengar. Yang kata-kata kasar mana tuh? Untuk saya sih yang udah game udah biasa yang kayak sudah biasa. Sudah biasa. Kadang-kadang banyak bocil kan.
Iya, tapi tim saya ya sudah dewasa seperti saya nih. tapi kata-katanya masih bisa ditolerir atau ada? Oh, sudah tidak bisa ditoleransi lagi kata-katanya. Sudah bebas ya. Nah, kemudian apa yang ingin Kak Suli sampaikan kepada yang masih main game yang itu emang emosinya itu menggebu-gebu, saling kata, saling sebagai macam gimana? Untuk yang masih main game, game itu candu yang pertama, terus mempengaruhi juga. Toksiknya itu kan sering ngomong toksik kalau sudah terpengaruh teman-temannya itu apa lagi ya ngeluarin uang juga. Jadi yang masih ngegame tapi masih di support ortu berhenti dulu ngegamenya, apalagi masih skripsi kayak gitu. Oke, Kak tadi itu Kak Sulis mengatakan bahwasanya kalau kita masih minta sama orang tua, kemudian juga dalam hal paket, kemudian juga dalam kita beli-beli pernak-pernik yang menyelimuti game tersebut, kalau bisa jangan. Iya. Ya kan, kecuali kalau kita tuh sudah bisa mencari duit ya. Masih single, masih aman, kita mengatur diri kita sendiri. Tapi kalau sudah berkeluarga, nah hati-hati bisa menjadi sarang masalah. Iya. Kalau untuk masuk tim e-sport ya nggak masalah ya Pak, karena ada yang mendukungnya kan. Tapi kalau cuma sebagai hobi, beli ini beli itu, masih di support tuh, apalagi ada keluarga, itu salah satunya. Nah jadi itu teman-temannya, jadi kalau misalnya masih kita itu disupport sama orang tua, itu sebaiknya jangan. Apalagi misalnya orang tua kita itu yang kita anggap itu masih berjuang dalam hal faktor ekonomi, sudah merasakan, kemudian ditahan dulu. Tapi kayaknya Kak Sulis ini notabene itu masih bisa ditolerir lah, nggak orang maniak misalnya itu sampai melawan orang tua. Kan ada orang tua melawan orang tua, kadang-kadang paketan nggak diisi, ngamuk-ngamuk. Tapi Kak Sulis karena sudah dewasa aja, jadi bisa mengatur emosi kan. Beda sama yang lain itu masih bocil-bocil itu kan, itu bahaya kan, tantrum itu bisa terjadi di situ kan, emosi nggak labil. Nah kemudian Kak Sulis berkaitan sama itu, kemudian lanjut lagi bimbingan itu bulan Maret ya? Maret sampai bulan? Maret sampai dengan April. Sampai April. Lebaran kan, pulang lagi gitu. April sampai di dusun di kampung sampai bulan berapa? Sampai Juni, Mei sih, Mei. Sampai Mei, April sampai Mei 2 bulan ya? Iya, Mei. Main game lagi. Ya, main game lagi, Mei. Kemudian pulang lagi ke sini, lanjut bimbingan lagi. Ya, lanjut bimbingan lagi. Lanjut bimbingan lagi enggak? Iya, lanjut bimbingan. Lanjut bimbingan lagi itu Juni Juli itu. Juni Juli. Ya. Juni Juli, kemudian itu sampai bab berapa tuh Juni Juli? Apa sudah masuk bab 4? Masih bab 3, masih bermasalah bab 3 ya. Kemudian mulai nyebar data, mau nyebar data yang bermasalah di tempat. Nyebar data itu sekitar bulan 4 itu, sebelum pulang dari ini. Sebelum pulang ke dusun itu. Bulan 4? Iya. Bulan 4 ya? Iya. Oh itu bulan 4 ya teman-teman. Kemudian, berarti sudah nyebar data tadi? Iya sudah nyebar data semuanya. Kata Kak Sulis yang ada bermasalah di tempat itu? Pihak mereka tidak mau diwawancarai. Oh pas wawancara ya. Terus solusinya? Solusi dari mereka dan dari dosen pembimbing itu sudah, kata mereka buat kuesioner aja lah. Kuesioner ya? Nah kemudian Kak, kuesioner berarti tanpa wawancara itu ya? Tanpa wawancara tak? Padahal di bab 3 itu ada wawancara ya? Ada wawancara? Pergantian metode dari yang tadinya kuali jadi kuanti, disetujui sama dosen pembimbing. Oh, awalnya kuali. Oh, itu wawancara memang. Ya, kuali wawancara, kemudian kuanti kuesioner. Iya. Oh, karena tidak welcome-nya mereka untuk diwawancara ya. Habis itu Kak, selesai belum berapa selesai? Skripsi. Baru bulan Agustus kemarin. Kemudian setelah bulan Agustus, langkah selanjutnya? Pendaftaran untuk kompre itu kan? Agustus ya? Iya, ujian komprehensif. Kompre itu keluar jadwal bulan apa itu? Keluar jadwal tanggal 21 Oktober. 21 Oktober, Agustus, September, Oktober, 2 bulan ya?
2 bulan karena nunggu yang lain juga kan bentuk tim juga deh kan, karena satu teman-teman yang belum tahu, jadi kompre ini kadang-kala satu tim itu 8 orang. Jadi kalau misalnya itu belum cukup bentuk satu tim, masih ada waktu tunggu tuh. Nah itu jadi itulah kira-kira prosesnya. Kemudian Oktober ya Kak ya. Oktober, November. Nah November ini Oktober sudah mulai ngelobi-lobi ya. Nah langsung ke dosen-dosennya. Iya, langsung ke dosen-dosennya. Kemudian selesai kompre bulan November ini. Tanggal terakhir kemarin tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6 November. Tanggal 6 November berarti sekarang tinggal menunggu. Tapi sudah daftar sidang? Belum. Nah itu kenapa belum daftar sidang? Masih kurang percaya diri dengan skripsi sendiri. Waduh, kenapa belum percaya diri? Setelah melakukan penelitian, melakukan penghitungan data segala macam, kayak merasa kok kayak bukan skripsi, tidak sesuai dengan skripsi kuanti gitu Pak. Iya. Itu yang buat kurang percaya diri. Nah terus kapan mau daftarin? Iya, katanya mau ngejar bulan 12. Iya sih, mau ngejar bulan 12. Kapan mau daftar? Mungkin. Nah terus kalau belum percaya diri, terus emang ada mau dirubah dari skripsi itu kira-kira? Gak ada yang bisa dirubah sih. Gak ada yang dirubah kan, karena kan sudah selesai. Kita tidak bisa otak-atik. Nanti takutnya nanti dosen bimbingannya malah bukan saya yang bimbing kayak gini. Nah itu salah satu kan. Jadi lebih ke mental ya, mental Kak. Padahal kalau Kak Sulis daftar dulu, itu ada waktu tunggu juga itu. Waktu tunggu juga untuk sidang, ya kan. Kemudian dari situ paling Kak Sulis ini kasih saran lebih ke persiapan mental aja sih. Pada saat misalnya nanti ujian, bagaimana mempertanggungjawabkan skripsi yang sudah dibuat. Itu aja paling insya Allah nanti pasti ada, kalau misalnya belum sesuai ada revisi sedikit, tidak masalah. Itulah perlunya teman. Iya sih. Sebenarnya teman yang bisa menjadi support system kita di sini ya. Kalau misalnya di rumah ya orang tua ya support system. Kalau di sini temannya mana teman di sini? Sudah lulus semua untuk teman kelas. Semua. Kalau yang kelas lain masih ada kayaknya. Dari kelas lain masih ada. Untuk di kelas saya sendiri sudah lulus semua. Setahu saya sudah lulus semua. Lulus semua ya. Nah, kenapa nggak minta bantuan sama mereka? Misalnya tolong cek ini. Saya minta bantuan dari prodi lain. Prodi lain. Tapi VB masih. Iya masih VB. Masih VB. Oke, berarti tapi masih apa ya? Masih dibantu juga sama teman. Iya masih dibantu. Dia bantu dari yang bimbingan terus apa kuesioner gitu ya Pak, bagi kuesioner dari ngitung data semuanya dia bantu semua. Oh iya berarti. Sampai akhirnya kompre. Lah yang jadi masalah tapi dibantu itu bukan artian bukan dia yang bikin. Bukan. Tapi memang hanya hal-hal tertentu saja yang minta bantu sama dia ya. Kayak ini gimana ya cara ngitungnya, nanti dia kasih cara gini ngitungnya, kayak gini ngitungnya, cuma kayak itu sih Pak, tidak yang membantu. Aku hitungi semua, hanya memberi contoh saja. Iya. Ini skripsi dari sini nih, cari di sini kayak gitu. Kalau mau jurnal sini. Tapi tetap kita yang banyak ini kayak. Itu tidak masalah teman-teman sekalian. Jadi penting temannya kayak itu makanya circle itu bukan hanya circle game yang penting. Tapi juga circle dalam hal akademik, salah satunya skripsi tadi itu juga. Kami juga kalau misalnya mahasiswa dulu tuh kadang-kala kita tuh akrab bestie kita tuh ada hal-hal, ada tempat-tempat tertentu. Misalnya di kelas ada bestie sendiri. Pada saat skripsi ada bestie sendiri. Kadang-kadang bimbingannya sama bestie lagi. Nah itu sebenarnya kan kita jangan pilih-pilih teman. Kadang-kala kita tuh dipertemukan dengan dengan suasana yang sama sebenarnya tuh. Nah ini contohnya Kak Sulis sebenarnya kan lebih baik terlambat sih daripada tidak sama sekali Kak Sulis. Benar. Ya kan Kak Sulis kan batas akhirnya tahun depan kan. Iya. Tahun depan yang langsung di-kick dari sini. Tapi alhamdulillah sadar. Tapi di sini harapannya Kak Sulis dari kami juga sebagai dosen juga di sini, harapannya jangan ditunda lagi. Iya. Sudah selesai semua kompre ya kan, tinggal daftar. Paling nanti penguasaan dari skripsi itu sendiri sih. Apa yang masih
bikin kita tuh nggak pede sama skripsi, nanti jangan sampai pada saat disidangkan nanti tidak bisa jawab. Terindikasi nanti oleh dosen penguji ini bikin sama orang atau orang lain yang bikin skripsi itu jangan sampai, karena teman lain yang dosen kemudian juga teman yang di belakang Kak Sulis itu adalah support saja. Selebihnya pada saat hari H Kak Sulis yang mempertanggungjawabkan itu semua. Itu sih pesan dari kami Kak Sulis. Siap untuk daftar nih? Insya Allah siap. Harus, karena jangan sampai Kak Sulis berlama-lama kemudian sudah masuk kepada bulan Desember, sudah penutupan untuk wisuda bulan 12. Ujung-ujungnya nanti terlena lagi, balik kampung, ngegame lagi, kesini lagi awal tahun ya kan. Kemudian karena belum munakosa ujungnya bayar UKT. Nah itu bayar lagi UKT dia. Kecuali kalau misalnya sebenarnya Kak Sulis ya ada dua opsi Kak Sulis. Yang pertama kalau misalnya mau ngajar wisuda bulan 12, daftarlah sekarang. Kalau misalnya belum mau wisuda bulan 12 sama bulan 3, sidanglah bulan 12. Walaupun sudah wisuda orang-orang, tapi tetap dia tidak bayar itu kalau dia itu sudah lulus dibacakan berita acara skripsi, dia sudah tidak menjadi mahasiswa lagi, bebas dari bayaran. Nah itu segera-gara Kak Sulis. Jadi daftarlah dulu, kemudian minta ajar sama teman yang sudah lulus, disimulasikan ujiannya, bertanya apa saja sih yang biasa ditanya kalau dosen penguji, biasanya kan seperti itu, biasanya sama semua sih. Kemudian bagaimana Kak Sulis mempertanyakan skripsi ini, itu saya mungkin lawan rasa takut kita, karena sejatinya pengalaman baru itu memang bikin kita dak-dik-dukser memang. Tapi kalau sudah dilewati, oh kayak gini, hanya kayak gini tuh ternyata. Nah itu kira-kira kata-kata itu yang dicari sih sebenarnya. Tapi jangan sampai Kak Sulis berlarut-larut dalam anggapan Kak Sulis dalam kesantaian ya, apa sebutannya, larut-larut dalam kejadian seperti ini. Ada yang Kak Sulis ingin sampaikan sama teman-teman, mengingat proses yang sudah Kak Sulis lewati itu? Apa ya, selagi orang tua masih dukung, kerjain semuanya, tidak usah sibuk cari kerja dulu. Kalau tidak mengerti itu bertanya pada yang ahli, kepada dosen, pada siapapun teman. Terus apa lagi ya, jangan nge-game. Itu yang pertama kali, jangan nge-game. Apa lagi ya, tidak usah dulu kerja. Kalau masih disupport tadi kayak yang pertama, tidak usah dulu kerja, masih disupport orang tua. Kayaknya itu aja. Itu ya kira-kira. Jadi apa ya, sulit berkata-kata kami kan. Skripsi nanti diperuntukkan untuk siapa? Dipersembahkan untuk siapa? Untuk yang pertama pasti untuk orang tua. Orang tua, kemudian untuk teman-teman yang sudah mendukung saya. Habis itu dosen-dosen yang mendukung saya. Kemudian sudah. Support system yang paling besar bagi Kak Sulis terakhir. Allah. Kenapa? Ya mau gimana pun, sesulit apapun yang kita pikir itu sulit, ya Allah aja, kembali ke Allah, sholat, kembali ke Allah, kayak gitu. Nah itu salah satu support system yang paling besar ya. Di atas orang tua ya, pastinya di atas orang tua ya. Orang tua itu nomor 2, pertama Allah yang menciptakan. Nah kemudian apalagi kami ingin bertanya dari sebuah sistem sudah moto yang menjadi pegangan Kak Sulis sampai sekarang. Biasanya tertulis di skripsi biasanya. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah itu sih salah satunya. Kayaknya itu yang bisa disampaikan Kak Sulisnya untuk konten kita obsesi kali ini. Kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Semoga konten yang kami berdua buat bisa bermanfaat bagi yang orang di luar sana. Ya kan, pesannya adalah fokus dulu. Iya, selesaikan skripsinya sebagai bentuk persembahan kita sebagai anak sudah dikuliahkan, harus mengejar gelar sarjana. Itu salah satu. Jangan kecewakan orang tua.
Tapi pastikan terima kasih dan minta maaf. Itu sekira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.